nggak akan tahu. Makanya sholatnya suka mikir kemana-mana kan, ya gitu, nggak ada rasanya, ya. Habis gitu juga masih sombong, mulai membicarakan orang yang nggak sholat. Luar biasa ya, sholatnya masih kayak gitu, udah mulai menilai orang lain yang nggak sholat. Sholat dia juga kata Quran mungkin aja masih kategori sholatnya orang munafik, karena belum bisa mengingat Allah sebenar-benarnya ingat. Itu Quran surat An-Nisa ayat 142. Ini janji dari Allah, akan aku wariskan kepada kaum yang ditindas itu negeri bagian timur dan negeri bagian barat. Jadi ternyata penindasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Bagit Pagesa, asal saya dari Palu. Dari Palu ya? Dari Palu. Jauh-jauh tadi dari Padang nih, dari Palu. Sulawesi Tengah. Dari Jakarta? Iya, jauh Pak. Karena untuk mendapatkan sebuah pencerahan ini Pak. Baik. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan. Saya pernah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa penjelasan yang menceritakan tentang orang-orang kafir itu, orang-orang Bani Israel yang kemudian menindas kaum Bani Israel. Fir'aun, itu mereka menindas Bani Israel. Nah, di situ tidak dijelaskan alasan apa penyebabnya sampai Bani Israel ini ditindas. Yang menjadi pertanyaan, mohon kiranya dijelaskan Pak, apa yang melatar belakangi Fir'aun itu menindas Bani Israel. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak cerita di dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada, di An-Nisa ada, di Al-Maidah ada, di Al-A'raf ada, di Al-An'am ada, sampai di Al-Anfal, di At-Taubah juga ada. Itu cerita tentang bagaimana Fir'aun itu menindas Bani Israel. Dan itu sebetulnya bukan sejarah. Bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu saja. Di masa sekarang juga penindasan itu ada. Lalu pertanyaan tadi, mengapa penindasan itu terjadi dan kenapa diizinkan seakan-akan oleh Allah kan? Betul nggak? Karena kalau kita memiliki kacamata yang sempit dalam memandang sesuatu, kan itu menganggap sesuatu yang buruk kan? Betul nggak? Kalau ada penindasan pasti kita mikirnya buruk aja, karena ada yang tertindas. Betul nggak? Padahal yang tertindas itu siapa tahu oleh Allah sedang dikuatkan. Nah sekarang kita akan buka ya pandangan kita, supaya bisa melihat konteks itu lebar-lebar. Saya akan berikan contoh yang sederhana. Nanti kalau kita belajar Quran ya, di Quran surat Al-A'raf itu ada cerita panjang tentang bagaimana perjalanan Fir'aun dengan Musa. Nah kalau kita hanya melihat Fir'aun dan Musa sebagai sosok manusia di masa lalu dalam sejarah, berarti kita hanya dongeng sejarah. Sekarang saya mau tanya dulu, Mas siapa namanya? Mas Bagit. Mas Bagit. Mas Bagit pernah nggak rencananya nanti malam mau tahajud? Pernah. Tapi nggak jadi tahajudnya. Siapa yang menghalangi tahajudnya Mas Bagit? Orang lain, tentara, polisi, atau ada preman masuk ke rumah? Atau Mas Bagit sendiri yang bilang ngantuk? Siapa yang suka menghalangi? Diri sendiri, betul? Diri sendiri, ya toh? Wah, habis pencerahan kemudian ada keinginan, saya akan rubah diri saya. Saya akan rubah sekarang. Wah semangat ya, semangat di tempat pencerahan. Sampai rumah ternyata lain lagi, lain lagi. Ya, diajak teman ke sana mau, diajak teman ke sini mau, ya. Mulai sekarang saya akan tekun beribadah, misalkan gitu. Tapi kemudian tidak terjadi. Siapa yang menghalangi Mas Bagit sampai tidak jadi beribadah? Diri sendiri. Oke. Ini kita kasih contoh dulu supaya kenal sama Fir'aun. Karena kalau kita ngomongin Fir'aun jadi dosa. Karena saya tidak mau di tempat seperti ini kita ngomongin Fir'aun. Lebih bagus Fir'aunnya kita hadirkan dulu. Kalau kita ngomongin di depan Fir'aun kan berarti kita tidak menggunjing. Betul nggak? Iya. Saya nggak mau cerita iblis kalau iblisnya nggak dihadirkan. Makanya saya hati-hati kalau ngaji. Sebelum saya ngomongin iblis, iblisnya saya hadirkan dulu. Ya, oke. Siapa tadi? Diri sendiri. Sudah mulai kenal sama Fir'aun. Kan Fir'aun itu digambarkan di Quran adalah manusia yang suka membunuh laki-laki dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Itu diulang-ulang loh di banyak ayat. Fir'aun itu selalu digambarkan sebagai sosok yang suka membunuh laki-laki dan membiarkan hidup-hidup perempuan.
Laki-laki yang dimaksud adalah urusan rohani. Kalau di Quran ada kata laki-laki itu pasti cerita urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, pasti cerita urusan jasmani. Urusan jasmani dibiarkan hidup, urusan rohani dibunuh. Kalau diajak mancing, diajak hura-hura, diajak apa, begitu mudah. Hidup tuh perempuan. Tetapi diajak memperbaiki diri ke dalam supaya tambah sabar, tambah bijak, ya, tambah dewasa, tambah rajin ibadahnya. Biasanya banyak hambatan. Siapa yang menghambat? Kan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya Musa dan Fir'aun itu serumah. Musa ya di sini, Fir'aun juga di sini. Terserah siapa yang menjadi khalifah. Kekhalifahan semesta kecil ini mau diserahkan pada Fir'aun, mau diserahkan pada Musa, terserah kita. Tapi begitu diserahkan kepada Fir'aun, maka disitulah akan terjadi penindasan. Jadi siapa yang suka menindas kita? Diri sendiri. Jadi kalau begitu, Fir'aun sudah hadir di ruangan ini? Iya. Nah, jadi sekarang saya akan bicara Fir'aun jelas-jelasan. Karena tidak membicarakan Fir'aun, tidak menggunjing Fir'aun. Ada pengajian menggunjingkan Fir'aun, itu dosa. Nah, di Quran itu banyak sekali cerita tentang itu. Dan Fir'aun juga bisa saja datang dari luar diri kita. Bisa. Tapi kebanyakan sebutnya dari dalam diri kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, api itu banyak di luar kita. Tapi kebakaran hanya terjadi oleh api yang di rumah kita. Betul nggak? Iya. Kebakaran rumah biasanya terjadi karena api yang ada di rumah kita. Jadi biarkan orang-orang di luar marah-marah sama kita, no problem. Yang penting jangan sampai ya api yang ada di dalam rumah kita ini membakar diri kita. Karena yang paling berbahaya api yang di sini. Paham? Oke. Nah, sekalipun ada penindasan dari luar diri kita, percayalah, penindasan itu seperti batu yang sedang dilemparkan ke rumah kita. Kalau ada orang yang melemparkan batu ke rumah kita, kumpulkan aja batu itu. Siapa tahu jadi rumah. Nah, biasanya suka dikumpulkan nggak batu itu atau diganti batu yang besar dan dilemparkan lagi? Nah, itulah kita. Itulah Fir'aun tuh. Jadi kalau Fir'aun tuh ya, kalau dilemparin batu, ya, bukan dikumpulkan, itu batunya diambil lagi, bahkan dilemparkan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan orang melempar. Musa enggak. Kalau Musa tuh cerdas. Kalau dilemparin batu, sama Musa lumayan kumpulkan. Coba kalau ada orang melempar menyimpan kotoran sapi di depan rumah kita, persis di depan pintu. Kotoran sapi satu ember. Saya tanya Bapak Ibu, ini ngecek Fir'aun apa Musa? Diapakan itu? Hah? Ah, itu Musa. Udah jadi Musa sekarang gara-gara bertanya itu. Kalau yang cerdas, alhamdulillah ada yang ngasih pupuk, betul nggak? Ya sudah. Ya, beli pupuk kan mahal, kasih aja pohon jeruk, pohon anggrek semua kasih pupuk kan lumayan, betul nggak? Tapi kalau yang berjiwa Fir'aun tidak. Begitu dikasih kotoran sapi, anaknya semua suruh berak. Buat nambah. Khusus kali ini anak-anak berak jangan di toilet. Di mana? Di sini. Ini kita kirim lagi ke tetangga kita nih. Kan gitu. Ah, itu Fir'aun. Ayo. Di ruangan ini banyakkan Musa, banyakkan Fir'aun. Insya Allah banyakkan Musa ya. Atau setengah Musa, setengah Fir'aun. Itu namanya musafir ya. Nah, saya kasih tahu. Ini ada satu ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya, luar biasa. Wa arasna qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa maghari bahallati bibarakna fiha wa tammat kalimatuh. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu dua. Satu negeri bagian timur, dua negeri bagian barat yang telah kami berkahi. Timur itu selalu berhubungan dengan urusan jasmani, barat selalu berhubungan dengan urusan rohani. Makanya kiamat, tanda-tanda kebangkitan kesadaran, itu matahari terbit dari barat. Bukan matahari yang itu. Matahari terbit dari barat, itu matahari ruhani. Matahari sejati. Yang terbit di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya tubuh kita tuh bercahaya. Kalau tahu. Kalau enggak ya gelap aja. Di tubuh kita tuh bintangnya banyak, tak terbatas. Bulannya purnama terus, tak terbatas. Mataharinya pun luar biasa. Bagi yang tahu. Kalau yang masih gelap gulita sih nggak akan tahu. Makanya sholatnya suka mikir kemana-mana kan. Ya gitu, nggak ada rasanya. Ya. Habis gitu juga masih sombong.
Mulai membicarakan orang yang nggak sholat. Luar biasa ya, sholatnya masih kayak gitu, udah mulai menilai orang lain yang nggak sholat. Sholat dia juga kata Quran, mungkin aja masih kategori sholatnya orang munafik. Karena belum bisa mengingat Allah sebenar-benarnya ingat. Itu Quran surat An-Nisa ayat 142. Ini janji dari Allah, akan aku wariskan kepada kaum yang ditindas itu negeri bagian timur dan negeri bagian barat. Jadi ternyata penindasan, kalaupun itu ada, tujuannya cuma satu. Untuk memberikan izin kepada kita untuk menjadi pewaris bumi bagian timur dan bagian barat yang diberkahi. Timur itu berhubungan dengan dunia, barat berhubungan dengan akhirat. Timur itu berhubungan dengan jasmani, barat itu berhubungan dengan rohani. Makanya siapa saja yang mengejar Allah dalam hidupnya, dia akan dapat dua, Allah dan dunia. Siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua, Allah dan dunia. Pilihan ada pada diri kita, mau mengejar, mau dapat dua-duanya, atau hilang dua-duanya. Makanya kalau kerja, jangan cari uang, cari yang punya uang. Memang beda? Beda. Kalau kita kerja cari uang, sambil kerja mikirin uang. Kalau kita kerja mencari yang punya uang, sadar saat kerja, ya Allah, aku bekerja di sini bukan kebetulan. Aku yakin aku diperjalankan di sini, di perusahaan ini, karena Engkau hendak menggunakan tanganku untuk berkarya di sini. Aku berkarya di sini, menghasilkan karya apapun, karena aku sedang menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta dan kasihmu. Kerja di pabrik roti penuh dengan rasa cinta. Bikin roti dengan cinta, beda dengan bikin roti marah-marah. Betul nggak? Rasanya beda, ya? Rasanya beda. Coba kita datang berkunjung ke rumah orang yang nyuguhin sesuatu udah nggak senyum, betul nggak? Cara menyajikan piringnya pun terasa gitu, dek, nah gitu. Kesini, padahal yang bunyi meja, tapi bunyinya ke sini, dek, gitu ya. Cara menyajikan sendoknya, luar biasa. Kayak musik apa tuh? Pokoknya luar biasa. Itu kerasa. Itu makanannya langsung nggak enak. Saya masih ingat ya, ibu saya mengajarkan, kalau bikin sayur, katanya lagi marah-marah, itu basinya lebih cepat. Dan kalau bikin sayur dengan cinta, penuh cinta kasih, 2-3 hari tidak basi. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan penemuan Profesor Masaru Emoto, kan sayur isinya air. Karena kalau marah, berarti struktur kristal airnya juga tidak bagus. Basinya lebih cepat. Tapi dengan penuh cinta kasih, struktur kristal air yang ada di sayur itu jadi kristal. Kristalnya heksagon, indah. Otomatis airnya bahagia. Air yang bahagia tidak mungkin menyakitkan. Kalau orang bikin sayur, kemudian habis bikin sayur, kemudian serumah mencret, itu pasti gak ikhlas. Loh kok bisa begitu? Itu ilmu nujum atau apa? Enggak, ini sains. Ini sains. Sains, ya. Bukan ilmu nujum. Ya, ini sains. Jadi, ya, Mas Bagit, kembali lagi pertanyaan Mas Bagit tadi, ya. Kenapa penindasan mesti ada? Penindasan itu adalah palu untuk membuat baja menjadi berharga. Jadi kalaupun suatu saat kita harus tertindas dalam kehidupan ini, percayalah, penindasan itu bukan musibah. Bisa menjadi berkah bagi orang yang bisa mengelolanya. Makanya dalam hidup ini sebetulnya yang paling penting adalah kecerdasan kita untuk mengolah dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk kebaikan kita. Toh pada akhirnya kan kita bisa melihat kehidupan kita lebih baik, bukan? Itu pada akhirnya. Baik, itu jawaban saya. Ada pertanyaan lain?